Memang salah satu penghambat rezeki yaitu banyaknya maksiat yang kita lakukan. Ini merupakan salah satu penyebab utama mengapa rezeki kita selalu seret, teman-teman, ya. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi di channel Hakim Official ya. Jangan lupa sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman ya channel saya ini. Dan di like video-videonya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Oke teman-teman. Nah, video kali ini saya sedikit akan membahas lagi tentang apa teman-teman ya. Kenapa rezeki tidak tidak mengalir deras? Kenapa rezeki tidak lancar-lancar ya? Mungkin salah satu penyebabnya ya kalau menurut menurut saya pribadi ya, kenapa kebanyakan orang rezekinya seret ya, rezekinya kurang lancar? Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kebanyakan maksiat teman-teman ya. Ya maksiat terhadap apapun ya, seperti jarang sholat, termasuk maksiat teman-teman ya. Jarang sholat ya, berbohong ya, dan lain sebagainya. Pokoknya maksiat ya, dosa-dosa yang sering kita lakukan setiap hari itu semua menghambat rezeki kita ya. Itu semua penghambat ya teman-teman ya. Sering ngomongin orang, sering menzolimi orang, sering memfitnah orang ya, sering mengeluh, sering menggerutu sendiri, terus pokoknya segala macam ya. Nah, termasuk ini sering mengeluh. Ini termasuk maksiat ya, teman-teman ya. Kenapa kalau mengeluh mengeluh kok dimaksud maksiat? Karena kalau kita mengeluh sama saja kita tidak bersyukur, sama saja kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih hidup saya seperti ini? Kenapa sih seperti ini? Kenapa? Itu terus yang setiap hari kita ucapkan ya. Maka satu hal yang harus kita ketahui, kalau mau hidup kita berubah ya, jangan pernah melakukan kemaksiatan teman-teman ya. Ya, jangan pernah melakukan kemaksiatan. Adapun orang-orang yang sering melakukan dosa atau kemaksiatan, maka salah satu syaratnya yaitu supaya rezeki mengalir, yaitu harus dengan cara bertobat teman-teman ya. Memang kita tidak luput dari yang namanya dosa, tapi kita harus kita harus membarenginya ya, harus membarenginya dengan memperbanyak teman-teman ya, memperbanyak zikir supaya dosa-dosa yang telah kita lakukan itu terhapuskan. Seperti itu. Jangan kita selalu berbuat dosa tapi kita tidak pernah menghapusnya ya. Ibaratkan teman-teman ya? Ibaratkan seperti papan tulis. Kita tulis penuh ya, sampai hitam tuh papan tulisnya. Tapi kalau nggak dihapus-hapus papan tulisnya, bisa nggak kita nulis lagi ya? Enggak kan? Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita berbuat dosa, baik itu dosa kecil ya kita harus langsung bertobat ya. Kalau nggak langsung istighfar, langsung zikir ya. Zikir-zikir yang sudah kita hafal ya. Baca hamdalah, alhamdulillah, baca istighfar, astagfirullah, baca sholawat dan lain sebagainya. Itu semua akan yang akan menghapus dosa-dosa kita. Seperti itu ya. Kalau dosa-dosa kita sudah terhapus, insya Allah ya doa-doa kita cepat terkabulkan ya. Intinya kenapa sih rezeki seret itu ya, itu tadi kebanyakan dosa teman-teman ya, supaya hidup kita masih saat ini masih gini-gini aja. Karena karena itu tadi ya, banyaknya penghalang. Sebenarnya rezeki itu rezeki kita itu seperti air hujan ya.
seperti air hujan turun dari langit ya. Terus kenapa kita nggak kaya-kaya? Karena ini ada penghalangnya ya, di atas kayak payung tuh. Ada penghalangnya sehingga rezeki itu tidak sampai ke kita. Penghalangnya itu dosa teman-teman ya. Dosa yang sering kita lakukan setiap hari. Jadi buat teman-teman yang ingin hidupnya berubah, yang pengen kaya raya, yang harus kita perbaiki adalah diri kita dulu ya. Jangan sering melakukan dosa, jangan sering melakukan perbuatan dosa. Ya, harus memperbanyak taubat dan melakukan ibadah ya. Harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu berzikir ya. Sholat wajibnya harus rutin setiap hari, harus berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, harus sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya harus dijalankan, sholat duha, sholat tahajudnya ya, sering berbagi kepada sesama ya, sering membantu kepada sesama ya, seperti itu semua yang akan mendatangkan rezeki teman-teman ya, seperti itu. Dan jangan lagi melakukan kemaksiatan, karena sekali lagi kalau melakukan kemaksiatan tanpa disertai dengan pertobatan, maka benar teman-teman ya, rezeki itu akan menjauh. Meskipun pada kenyataannya ya, Allah memberikan kita rezeki banyak, tapi itu akan hampa ya, hampa teman-teman ya, hampa. Hidup terasa hampa meskipun harta berlimpah, tapi cobaannya banyak banget. Baik itu keluarganya berantakan ya, anak dan istri sering cekcok, suami istri sering cekcok, dan problem-problem rumah tangga lainnya ya. Karena apa teman-teman? Karena nggak ada ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Karena itu tadi teman-teman, seringnya melakukan kemaksiatan kepada